Mantan petinggi Real Madrid sindir Barcelona, pinjam Rashford tanda klub tak punya uang. Marcus Rashford semakin dekat menuju Barcelona. Penyerang Manchester United itu bakal merapat dengan status pinjaman dengan opsi pembelian. Namun, kedatangan Rashford menuai komentar miring dari sosok yang pernah berada di lingkaran rival utama Barcelona. Predrag Mijatovic, ex-pemain sekaligus mantan direktur olahraga Real Madrid, menyampaikan kritik tajam. Mijatovic menilai langkah Barcelona mendatangkan Rashford menunjukkan keraguan besar pada kualitas sang pemain. Ia bahkan mengisyaratkan bahwa keputusan ini juga mencerminkan kondisi keuangan klub yang tidak stabil. Menurutnya, performa Rashford dalam beberapa tahun terakhir kurang meyakinkan. Meski sempat bersinar, penampilannya kini dianggap jauh dari standar top Eropa. Mijatovic tidak ragu menyampaikan kritik tajam terkait transfer ini. Ia mempertanyakan alasan Barcelona masih tertarik merekrut Rashford yang sedang mengalami penurunan performa. Rashford dulu digadang-gadang akan menjadi bintang, tapi sekarang sedang melalui masa yang sangat buruk, ujarnya kepada radio SER. Ia juga menyoroti motif di balik kesepakatan peminjaman tersebut. Ketika Anda merekrut pemain dengan status pinjaman seperti ini, itu biasanya karena Anda tidak punya cukup uang atau Anda belum yakin dia akan tampil bagus, tegasnya. Rencana Flick untuk Rashford di Barcelona, game changer. Kedatangan Marcus Rashford ke Barcelona menandai babak baru dalam karir sang pemain. Penyerang Manchester United itu sudah tiba untuk merampungkan proses peminjaman ke klub Katalan. Fans mungkin membayangkan Rashford akan langsung jadi starter, tapi rencana Hansi Flick diyakini berbeda. Sang pelatih punya pendekatan yang lebih tenang dan strategis. Alih-alih jadi tumpuan utama, Rashford disiapkan sebagai amunisi penting dari bangku cadangan. Perannya akan lebih sebagai pemecah kebuntuan ketimbang pemain inti yang dimainkan sejak awal. Meski punya kemampuan bermain sebagai penyerang tengah, Rashford tak akan diplot sebagai pelapis Robert Lewandowski. Flick masih mempercayakan posisi nomor 9 kepada sang striker Polandia. Flick melihat Rashford lebih cocok dimainkan di sisi kiri. Dari sana, ia bisa memotong ke dalam, menciptakan peluang, dan memanfaatkan ruang dengan kecepatannya. Barcelona sudah punya dua pemain sayap utama yang sedang on fire, yakni Rafinha dan Lamine Yamal. Keduanya jadi pilihan utama Flick untuk mengisi sisi lapangan. Dengan kondisi tersebut, Rashford harus bersiap menjadi pelapis. Ia perlu menunjukkan performa terbaik setiap kali mendapat menit bermain. Namun, dengan jadwal yang padat musim ini, Flick menyadari pentingnya rotasi. Rashford akan jadi bagian penting dari rotasi tersebut, terutama saat butuh dorongan ekstra di babak kedua. Flick menyukai pemain yang bisa mengubah jalannya laga dari bangku cadangan. Rashford termasuk dalam kategori itu, pemain yang bisa memberi impact cepat. Saat lawan mulai kehilangan tenaga, Rashford bisa memanfaatkan celah lewat dribble dan akselerasi. Ia cocok untuk mengisi momen-momen penting, bukan harus tampil sepanjang 90 menit. Rashford juga bisa dimainkan sebagai striker dalam keadaan darurat. Namun, fokus utama tetap di sayap, agar tim tidak kehilangan bentuk permainan yang sudah dibangun. Hansi Flick minta Barcelona rekrut satu lagi setelah Rashford. Menurut Sport, Flick telah menjelaskan bahwa prioritas berikutnya adalah merekrut bek sayap tingkat atas. Idealnya, pelatih Jerman menginginkan bek kiri sekarang karena posisi sayapnya aman dengan kedatangan Rashford. Rencana Barcelona bukan hanya tentang memperbaiki keadaan saat ini, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Flick mengincar Alejandro Grimaldo dari Bayer Leverkusen. Grimaldo dipandang sebagai solusi jangka pendek yang potensial sementara klub perlahan-lahan mengembangkan Jofre Torrens, bek kiri yang menjanjikan dari akademi muda. Klub memang baru-baru ini mendekati Grimaldo,
tetapi itu lebih merupakan upaya pencarian daripada negosiasi serius. Sejauh ini, belum ada tawaran resmi yang diajukan. Barcelona juga sedang menjajaki kemungkinan merekrut Denzel Dumfries dari Inter Milan. Pemain internasional Belanda ini dihargai karena fleksibilitasnya, karena ia dapat mengisi seluruh sisi kanan. Dumfries memiliki klausul pelepasan sebesar 25 juta euro, tetapi klausul tersebut akan berakhir hanya dalam 10 hari. Namun, klub tidak dapat melanjutkan transfer ini sampai mereka melepas beberapa pemain untuk memberi ruang bagi skuad dan menyesuaikan beban gaji. Marcus Rashford miliki 4 nomor bisa digunakan di Barcelona. Barcelona berencana untuk mengumumkan perekrutan Rashford secara resmi dalam beberapa jam mendatang dan memperkenalkannya di hadapan para penggemar dan media sebelum skuad berangkat untuk tur pramusim Asia. Menjelang pengumuman tersebut, para penggemar penasaran untuk mengetahui nomor punggung yang akan dikenakan pemain pinjaman Manchester United ini di Barcelona. Rashford mengenakan nomor punggung 10 di Manchester United sebelum dipinjamkan ke Aston Villa pada bulan Januari, sementara Lamine Yamal adalah pemain nomor punggung 10 di Barcelona. Selama di Villa Park, pemain Inggris ini mengenakan nomor punggung 9, yang saat ini dipegang oleh Robert Lewandowski di Barca. Saat ini, Marcus Rashford memiliki 4 pilihan untuk memilih nomor seragamnya 12, 14, 19, dan 22 saat bermain di Barcelona. Kemungkinan lain bagi Rashford adalah nomor punggung 19, yang baru-baru ini dibebaskan oleh Lamine. Nomor punggung 19 merupakan nomor punggung yang spesial bagi pemain Inggris tersebut, karena ia mengenakan nomor tersebut selama 2 trying to protect your soul.